saya mahasiswi dari SPAI Persis Bandung, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan tentang perkembangan intelijensi dan emosional anak usia dini. Selamat menyaksikan. Oke, pembahasan yang pertama saya akan membahas tentang definisi intelijensi. Nah, intelijensi adalah kemampuan memecahkan masalah serta beradaptasi dan belajar dari pengalaman. Atau intelijensi juga suatu keahlian yang ada dalam diri manusia yang dia miliki untuk menyelesaikan persoalan dan sebuah skill untuk belajar dari kejadian atau pengalaman yang didapat ataupun dialami. Nah, intelijensi pada anak usia dini itu sangat penting karena dengan intelijensi juga dapat menentukan pola pikir anaknya nanti, perkembangannya bagaimana, seperti itu. Dan atau secara singkatnya, intelijensi itu adalah suatu kecerdasan, di mana kecerdasan juga masuk ke dalam aspek-aspek perkembangan anak. Saya mengambil definisi intelijensi menurut para ahli. Nah, menurut Howard Gardner pada tahun 1985 mengemukakan bahwa intelijensi adalah kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk dalam berbagai macam setting dan dalam situasi nyata. Nah, mungkin ini ada sama ya dengan pengertian yang awal tadi. Kata Howard Gardner ini, intelijensi merupakan suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk dalam setting dan situasi yang nyata. Dalam pandangan lain, menurut David Wechsler dalam Jackson tahun 2003 menyebutkan bahwa intelijensi adalah kapasitas keseluruhan atau global individu untuk bertindak, berpikir rasional, dan menangani lingkungan secara efektif. Nah, di sini ada kata istilah keseluruhan global. Maksudnya digunakan karena terdiri dari elemen atau kemampuan yang meskipun tidak sepenuhnya independen, namun secara kualitatif terdiferensiasikan. Jadi, intelijensi itu adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah atau keseluruhan kapasitas untuk bertindak. Nah, kalau di garis bawah itu, intelijensi adalah tentang kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang. Namun tidak hanya kecerdasan saja, tetapi tindakan juga, kemampuan untuk memecahkan suatu tindakan. Nah, dapat saya simpulkan dari definisi-definisi intelijensi sebelumnya bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Mengenai definisi emosi atau emosional. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2003 halaman 298 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan emosi adalah luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat, atau keadaan dan reaksi psikologis atau fisiologis seperti kegembiraan, kesedihan, keharuan, dan kecintaan. Jadi emosi itu adalah suatu luapan perasaan yang berkembang dan surut dalam waktu singkat seperti kegembiraan, keharuan, kecintaan, seperti itu. Definisi atau pengertian emosi menurut para ahli, di sini saya mengambil dua tokoh atau dua ahli. Yang pertama dari Dr. Muhammad Najati, bahwa pengertian emosi adalah kondisi perasaan yang kacau hebat yang diiringi beberapa aspek individu, perasaan, dan perilaku seseorang. Jadi kata Dr. Muhammad Najati itu, emosi merupakan perasaan kacau yang sangat hebat yang diiringi beberapa aspek individu,
baik perasaannya maupun perilaku seseorang. Nah, tetapi kata Daniel Goleman, emosi adalah setiap kegiatan keadaan, nafsu, pikiran, perasaan mental yang hebat. Menurut Daniel, emosi menunjuk kepada suatu pikiran atau perasaan mental yang khas dan psikologis seorang dari serangkaian tindakan. Jadi menurut Daniel ini, emosi adalah kegiatan keadaan seperti nafsu, pikiran, perasaan mental yang hebat. Nah, karena menurut Daniel ini, emosi merujuk kepada suatu pikiran dan perasaan mental yang khas yang dialami secara psikologis seseorang atas rangkaian tindakan-tindakannya. Nah, emosi kaitannya dengan anak usia dini itu, kita tahu ya bahwa anak usia dini itu adalah anak yang terkadang gampang tersentuh perasaannya. Kadang dia gampang nangis, kadang dia gampang marah, dan mudah untuk cepat kembalinya, seperti ketika dia nangis mudah untuk tertawa kembali. Nah, karena itu dia, karena dia mempunyai emosional yang belum teguh mungkin, jadi gampang untuk dikembalikannya. Itu sekilas tentang emosi. Adalah macam-macam intelijensi yang dimiliki oleh anak usia dini. Terdapat 9 kecerdasan yang dimiliki oleh anak usia dini. Nah, perlu ditegaskan kembali bahwa intelijensi pada anak usia dini itu tidak hanya mencakup kognitif saja, tetapi dalam aspek yang lain. Seperti yang pertama, ada kecerdasan berbahasa, yaitu meliputi kemampuan mengolah kata, tata bahasa, serta menuangkan informasi dan ide menggunakan tulisan. Nah, terkadang kan anak kecil itu sering berbicara gitu ya. Nah, itu merupakan suatu intelijensi juga yang dia miliki, karena dia mempunyai kecakapan dalam berbahasa. Nah, terus bagaimana cara mengembangkannya? Boleh kalau di rumah anak bisa diajak ngobrol dengan ibunya, atau di sekolah itu kalau di anak usia dini ya di RA, di PAUD gitu, di TK, cara penyampaian dengan bernyanyi. Nah, dengan cara bernyanyi, mengobrol, atau sering bermain kata, bercerita gitu, itu bisa melatih kecerdasan bahasa anaknya. Terus yang kedua ada kecerdasan logika matematika. Nah, ini lebih kognitif. Kecerdasan ini meliputi berpikir logis, memahami sebab akibat, suka teka-teki, atau ketertarikan terhadap angka. Nah, dalam kecerdasan logika matematika ini, anaknya suka berpikir logis, atau mungkin kalau dalam tingkatan usia mungkin ini masuk ke kelas B ya, usia 6 sampai 7 atau 5 sampai 6 tahun, dimana dia sudah mengetahui sebab akibat. Seperti misalkan kalau gelas ditaruh di atas meja dan kesenggol oleh dirinya, kan dia akan jatuh. Nah, itu dia sudah memahami sebab akibat dan sudah mengetahui pola hitungan angka seperti 1 sampai 10. Nah, cara pengembangannya bisa melakukan dengan strategi bermain angka, berhitung, seperti bisa menggunakan tempelan-tempelan numerik atau suatu permainan angka seperti itu. Terus yang ketiga ada kecerdasan visual dan spasial. Kecerdasan ini suatu kemampuan meliputi mengenali objek, bentuk, pola. Jadi lebih memudahkan, seperti kalau di RA ketika itu kan di dalam kelasnya ada suatu gambar atau pola-pola, di mana itu tuh mengajarkan dia literasi baca juga, seperti simbol atau enggak seperti bentuk geometri, segitiga, lingkaran. Nah, itu masuk kecerdasan visual atau spasial. Nah, dengan cara pengembangannya seperti tadi bisa dengan melakukan permainan, karena anak kan hakikatnya suka bermain. Jadi di konsep semenarik mungkin, sekreatif mungkin untuk mengenalkan pola atau simbol. Seperti misalkan kalau di parkiran ada huruf S disilang gitu, berarti itu tidak boleh parkir sembarangan. Nah, terus yang selanjutnya ada kecerdasan kinestetik atau gerakan.
sudah diketahui umum ya bahwa anak itu adalah aktif dalam bergerak gitu. Nah itu berarti anak tersebut memiliki kecerdasan kinestetik, di mana koordinasi gerakan tubuh baik dalam gerakannya. Nah itu berarti anak memiliki kecerdasan kinestetik atau gerakan. Nah cara pengembangannya bisa melakukan dengan aktivitas seperti menari, menari, olahraga, sepak bola, seperti itu. Pokoknya dibentuk sekreatif mungkin agar kecerdasan anak itu mengembang, tidak stagnan. Dan yang selanjutnya ada kecerdasan musikal. Nah kalau kecerdasan ini anak itu cenderung suka kepada nada musik-musik seperti itu, irama dan lagu. Nah ini anak-anak yang memiliki seni yang tinggi, yang suka bernyanyi, nah itu dia memiliki kecerdasan musik yang lebih. Kecerdasan interpersonal. Nah kecerdasan ini adalah suatu kemampuan berhubungan baik dengan orang lain, jadi beradaptasinya baik. Anak itu gampang bergaul dengan temannya, berarti dia memiliki kecerdasan interpersonal. Nah cara mengembangannya bisa dilatih anak untuk terus bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Nah seperti itu, atau mengikut sertakan anak seperti lomba atau bakti sosial, di mana acara tersebut dapat mengembangkan kecerdasan interpersonal anak tersebut. Selanjutnya ada kecerdasan intrapersonal. Nah jadi yang tadi mah interpersonal, sekarang intrapersonal itu adalah suatu kemampuan mengenali diri sendiri, mengekspresikan perasaan, percaya diri, dan mampu menyatakan apa yang dia sukai dan dia tidak sukai. Nah cara pengembangannya bisa melatih anak bertanggung jawab, tekun atas tugas-tugasnya, seperti itu. Dan selanjutnya adalah kecerdasan naturalis. Nah kecerdasan naturalis ini di mana anak itu memiliki ketertarikan akan alam di sekitarnya, seperti adanya kepekaan terhadap lingkungan, hewan, tumbuhan, dan luar angkasa. Terus terkadang ada suka anak yang seperti ini, bu guru kenapa ada tumbuh-tumbuhan, terus kenapa kalau banjir disebabkan karena apa. Jadi ada kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Cara pengembangannya bisa diajak ke kebun binatang atau wisata alam. Dan yang terakhir ada kecerdasan moral. Kecerdasan moral ini meliputi kemampuan memahami tuntutan beradab dan berperilaku di masyarakat. Jadi kecerdasan moral ini anak itu mengerti bahwa oh iya ya yang saya lakukan ini kurang baik, oh iya ya kalau saya melakukan ini nanti bu guru atau mama papa marah. Nah seperti itu. Cara pengembangannya bisa mengajak berdiskusi atau sharing kepada anak, bahwa mengajarkan gitu ya, bahwa nah ini tuh tidak baik nih. Nah seperti itu. Dari ke-9 kecerdasan tadi, tidak semuanya dimiliki oleh satu orang anak. Misalkan satu orang anak itu memiliki dua kecerdasan, seperti ada kecerdasan natural dan interpersonal. Jadi tidak mungkin 9 kecerdasan ini ada pada satu orang anak. Seperti itu. Mungkin itu macam-macam intelijensi yang dimiliki oleh anak usia dini beserta cara pengembangan. Faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan intelijensi dan emosional atau emosi anak usia dini. Yang pertama itu adalah faktor bawaan. Jelas ya, faktor bawaan itu merupakan pengaruh yang sangat besar terhadap anak. Jadi orang tuanya seperti itu ya pasti setidaknya nurunlah kepada anak mengenai hal apapun, termasuk intelijensi dan emosional anak. Jangan dikatakan ibu kenapa ya anak saya begini-gini, mungkin di bapak atau ibunya dulu seperti itu. Jadi kalau Sunda mah kan ada istilah uyah mah TS kehandap nggak keluhur. Jadi sifat yang dimiliki orang tua pasti diwarisi oleh anaknya.
dalam video sebelumnya kan ada di hereditas. Selanjutnya faktor lingkungan juga. Yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan juga merupakan faktor terbesar ya dalam mempengaruhi segala aspek apapun, termasuk intelijensi dan emosional anak. Ketika anak bergaul dengan lingkungan yang baik, ya mungkin intelijensi juga akan baik dan emosional juga akan terkontrol gitu. Tapi sebaliknya, kalau lingkungannya dikatakan dalam tanda petik kurang baik, nah intelijensi juga seperti itu, mungkin lebih ke arah yang agak menyimpang sedikit atau tidak lurus. Dan yang ketiga, faktor kematangan. Nah, faktor kematangan juga jelas menjadi penentu. Jadi terkadang intelijensi, emosi, kedewasaan itu tidak ditentukan oleh umur, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor kematangan, di mana dia siap mengonsep, menelaah, memahami kehidupan sebenarnya. Itu dari mungkin faktor dari kematangan. Dan yang kelima adalah faktor pembentukan. Pembentukan ialah keadaan di luar diri seorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Jadi ini juga nyambung ke faktor lingkungan tadi, di mana keadaan di luar diri seseorang itu mempengaruhi perkembangan intelijensinya. Ketika misalkan dia tanda kutip anak yang malas gitu, mungkin akan mempengaruhi intelijensinya. Tetapi ketika anak itu mungkin rajin, tekun, dan intelijensi juga akan berpengaruh. Akan kelihatan perbedaan antara anak yang tadi disebutkan dan yang tadi disebutkan juga. Ada minat dan pembawaan yang khas. Nah, minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan dari perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan atau motif-motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar. Ini nyambung ke yang tadi, macam-macam intelijensi yang dimiliki oleh anak. Jadi ada minat dan pembawaan yang khas, seperti misalkan dia itu minatnya ke alam, jadi dia akan mencari suatu dorongan atau motif-motif untuk lebih memahami tentang alam itu. Jadi misalkan dia suka akan alam, dia akan kejar terus, misalkan apa sih yang berhubungan dengan alam itu. Nah, seperti itu. Ada faktor kebebasan, di mana kebebasan juga dapat mempengaruhi intelijensi seseorang, karena dengan adanya kebebasan dia bebas untuk mencari sumber materi atau suatu metode-metode yang baik dalam pencapaian akan yang dia butuhkan. Tetapi dengan pembebasan juga ada suatu pembatasan, di mana maksudnya itu tidak bebas secara liberal gitu, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan, saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.